Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus bagi kita semua. Menikmati rasa syukur di hari ini Jumat 8 Agustus 2025 ketika Tuhan Allah berkenan menganugerahkan kita semua berkat kehidupan. Dalam untayan kata yang terus kita naikkan di hadapan Dia, Tuhan terima kasih karena kehidupan terus teralami. Maka sebagai orang-orang percaya yang menerima kebaikan Tuhan di hari ini, kita mau datang untuk bersekutu sebagai tanda syukur dalam persekutuan untuk menerima firman kebenaran sebagai kekuatan dalam kehidupan kita. Maka sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam Alkitab, kita memohon tuntunan Roh Kudus Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami menaikkan pujian syukur dan terima kasih sebab kehidupan kami terus Engkau berkati dan Engkau pelihara. Manakala kami menikmati hari yang baru ini, sukacita sebagai umat Tuhan, kami datang untuk kiranya bersekutu dalam kehidupan sebagai orang-orang yang percaya untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kami bermohon Bapa, urapi kami semua di dalam tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu, agar setiap pemberitaan firman Tuhan akan memberikan pembaharuan kehidupan ke arah Kristus yang adalah sumber kekuatan, sumber kebenangan dalam kehidupan kami. Sambil kami bermohon, kasihani dan ampunilah kami, dan layakkan kami untuk datang dalam kekudusan hati menyembah dan memuliakan nama-Mu. Ini doa kami ya Bapa, kami sambut berkat firman-Mu dalam ungkapan syukur, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan yang menjadi berkat bagi kita semua di hari ini dalam kitab Amsal pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-32 hingga ayatnya yang ke-33. Firman Tuhan berkata demikian, orang fasik dirobohkan karena kejahatannya, tetapi orang benar mendapat perlindungan karena ketulusannya. Hikmat tinggal di dalam hati orang yang berpengertian, tetapi tidak dikenal di dalam hati orang bebal. Demikianlah firman Tuhan hari ini, jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tema dari bagian bacaan Alkitab hari ini, hikmat tinggal di dalam hati orang yang berpengertian. Jemaat yang diberkati dan dikasihi Yesus Kristus, ada beberapa tipe orang yang sering disebut di dalam kitab Amsal, seperti orang fasik, orang bebal, orang benar, dan orang yang berpengertian atau bijaksana ataupun berhikmat. Nah, firman Tuhan hari ini mengkonsentrasikan atau menyampaikan tentang tipe-tipe orang tersebut. Nah, orang fasik dalam bahasa Ibrani rasa artinya jahat, keji, durjana, orang yang bersalah, orang yang berdosa. Dan orang bebal dalam bahasa Ibrani kesilim artinya bodoh, dungu, tidak tahu malu. Dikontraskan dengan orang benar bahasa Ibrani sadik artinya adil, benar, saleh, takut akan Tuhan, tidak bersalah, tidak berdosa. Dan orang yang berpengertian dalam bahasa Ibrani nabon artinya orang yang mengerti dan memahami dengan baik, menaruh perhatian. Orang fasik dirobohkan karena kejahatannya. Sementara orang bebal yaitu mereka yang tidak mampu dan tidak mau menerima kebijaksanaan dan nasihat yang baik, keras kepala, tidak mau belajar dan menolak ajaran hikmat, tidak mengenal hikmat, maka tidak menikmati berkat dari hikmat. Nah, jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman hari ini menyatakan hikmat tinggal di dalam hati orang yang berpengertian. Hati dalam bahasa Ibrani Leb merupakan pusat perasaan, pikiran, dan kehendak seseorang. Dan ketika hikmat tinggal dalam hati seseorang menunjukkan bahwa pemahaman dan kebijaksanaan mempengaruhi cara berpikir, perasaan, dan tindakan mereka secara mendalam. Orang yang memiliki hikmat dapat melihat situasi dengan cara yang bijaksana, membuat keputusan yang baik, dan hidup dengan integritas serta keadilan. Nah, saudara, hikmat bersumber dari sikap takut akan Tuhan. Orang yang memiliki hikmat akan mempraktekkan hukum Tuhan, yaitu mengasihi Tuhan Allah dan juga mengasihi sesama. Dan tidak ada dendam, iri hati, dengki, dan tinggi hati serta perilaku jahat lainnya. Selalu ada kemauan untuk melakukan kebaikan dan kebenaran. Nah, dalam perilaku hidup yang takut akan Tuhan, ada berkat yang akan disediakan oleh Tuhan.
Berkat Tuhan Allah hadir dalam bentuk perlindungan bagi setiap anaknya, sehingga dalam kekurangan sekalipun, orang percaya aman dalam naungan kasih-Nya. Nah, jemaat yang diberkati Tuhan, kita percaya sebagai keluarga Kristen, kita harus membangun kehidupan yang takut akan Tuhan. Dalam keluarga ada hikmat Tuhan yang menguasai hati kita serta mengarahkan setiap perilaku kita. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk menunjukkan sikap takut akan Tuhan kepada anak-anak, agar mereka tidak tumbuh menjadi orang bebal, tetapi menjadi orang benar dan hidup dalam pengertian. Nah, setiap anak diajari tentang rasa percaya dan hormat pada Tuhan Allah, serta kehidupan yang bergantung dan berserah kepadanya. Keteladanan hidup yang ditunjukkan orang tua menjadi pemandu bagi anak menuju masa depan yang dikasihi dan yang juga diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu, biarlah firman Tuhan di hari ini menjadi perenungan khusus bagi kita semua. Ternyata hikmat Tuhan akan menuntun orang percaya untuk mengambil keputusan yang tepat, hidup dalam kebenaran dan hidup di dalam takut akan Tuhan. Tuhan dimuliakan, firman ini memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Engkau mengenal setiap kami sebagai umat yang tetap datang dalam ketulusan dan keikhlasan hati, dalam kerendahan hati pun menyadari begitu kami membutuhkan Engkau di setiap saat dan waktu. Engkau kenal kami dan Engkau tahu ketidakmampuan kami sebagai manusia yang terbatas. Tetapi Engkau memperlengkapi kami semua dengan hikmat dan pengertian untuk kami membedakan manakah yang baik dan mana yang tidak baik. Sesuatu yang baik itulah yang kami upayakan dan terus perjuangkan. Tapi sesuatu yang tidak baik harus kami tinggalkan dalam kehidupan ini untuk mengarahkan hidup kami pada kebenaran di dalam Kristus yang adalah sumber segala kekuatan kami sebagai umat yang percaya. Biarlah ini yang terus akan diupayakan dalam kehidupan keluarga, di mana orang tua yang disebut sebagai mama dan papa, tapi juga di dalamnya ada oma dan opa, kami sebagai orang-orang dewasa yang tentu di dalamnya akan terus memiliki kualitas iman yang dapat menjadi teladan hidup bagi generasi kami, bagi anak cucu kami. Bagaimana harapan baru akan timbul dan akan terus diupayakan dalam persekutuan keluarga yang Kristen yang takut akan Tuhan. Ada doa bersama, ada perenungan firman bersama, tapi juga ada dalam persekutuan ibadah bersama untuk kiranya membentengi keluarga kami semua di dalam kasih Kristus yang akan terus mengupayakan semua hal yang terbaik, sehingga kami disebut berbahagia sekalipun melewati tantangan, karena kami tetap mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih kalaupun hari ini Bapa Engkau berkenan atas kehidupan kami semua sebagai umat-Mu. Kami bermohon berkat perlindungan dan penyertaan-Mu, memberkati kami semua dengan berkat sehat dan kuat, memberkati tugas pekerjaan kami, memberkati pekerjaan kami dalam tugas tanggung jawab pelayanan pun disertai oleh Tuhan. Manakala kami akan membesarkan anak-anak kami, mendidik anak-anak kami, biarlah seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kami percaya masa depan anak-anak kami, generasi penerus gereja Tuhan ini akan tetap ada di dalam genggaman Tuhan yang ajaib. Kami mohon Bapa, bentengi keluarga kami di dalam urapan kuasa Roh Kudus-Mu, agar benar-benar kami hidup berdasarkan apa yang dikenan oleh-Mu dalam kehidupan ini. Kami percaya gereja-Mu yang terus mewartakan firman, hamba-hamba-Mu yang terus melayani, baik sebagai diaken, penatua, guru agama, dan juga para pendeta, semua perangkat pelayanan yang ada di lingkup pelayanan gereja Masih Injil Minahasa diberkati, sehingga kami terus bergumul mendoakan gereja-Mu ini dari arah sinode, aras wilayah, aras jemaat. Kami berharap dan bermohon, teguhkan dan kuatkan iman kami, manakala melewati berbagai tantangan sebagai bentuk ujian iman bagi persekutuan gereja Tuhan. Biarlah Engkau mendapati kami semua tetap ada dalam kesetiaan hidup melakukan apa yang benar di hadapan Engkau. Sambil kami doakan bagi saudara-saudara kami yang hari ini sangat bergembira dan berbahagia ketika Engkau berkenan menganugerahkan berkat umur panjang secara pribadi dalam usia kelahiran yang bertambah, tapi juga usia pernikahan yang diberkati oleh Tuhan. Kami bermohon biarlah Engkau selalu hadir dan memberkati jemaat-Mu yang merasakan sukacita di hari ini, ataupun kesuksesan dalam tugas kerja, dalam pendidikan anak-anak. Tuhan memberkati, sehingga luapan ungkapan
bersyukur lahir dari pengakuan iman bahwa Engkau yang memperkenankan mereka sekalian boleh menikmati umur panjang, berkat kebahagiaan, dan apapun berkat-berkat Tuhan yang telah teralami. Sambil kami mendoakan Bapa, dalam persekutuan kami beribadah saat ini, bahwa ada juga jemaat-Mu yang bergumul dalam keadaan sakit, yang mendapatkan perawatan di rumah, yang mendapatkan perawatan di rumah-rumah sakit. Kami bermohon Bapa, Engkau tahu keberadaan mereka. Bila jamahan kuasa kasih Tuhan akan menyembuhkan dan memulihkan, ada kekuatan dan pengharapan untuk terus melanjutkan kehidupan sakit, pergumulan apapun. Tidak akan merampas sukacita mereka untuk percaya dan meyakini bahwa Tuhan akan menyatakan segala kuasa mujizat-Nya untuk mendatangkan berkat kekuatan, mendatangkan berkat pemulihan bagi setiap umat yang percaya dan menaruh doa dan harapan iman mereka kepada Engkau. Kami percaya juga Engkau berkenan memberkati bangsa dan negara kami, pemerintah kami diberkati di dalam Engkau, manakala akan menjalankan tugas tanggung jawab mereka untuk masyarakat. Tuhan pimpin, Tuhan berkati, agar mereka boleh menjalankan semua tanggung jawab ini berdasarkan apa yang Tuhan kehendaki dalam kebenaran, dalam keadilan, menciptakan kerukunan satu dengan yang lain. Bapa, hari ini kami akan menjalankan aktivitas tugas dan tanggung jawab kerja kami. Kami mohon berkat perlindungan dan penyertaan dan pemberkatan yang daripada-Mu. Maka sambil kami doakan juga jemaat Gemi Maranatha Pastaten yang menyediakan wadah pelayanan melalui YouTube Maranatha Pastaten dalam penyampaian pemberitaan firman dalam renungan harian keluarga diberkati. Pelayan khusus dan jemaat tim multimedia diberkatilah di dalam Tuhan. Maka ini doa kami Bapa. Ini yang menjadi ungkapan syukur kami di hari ini yang kami mohonkan semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan penolong, juru selamat kehidupan, sumber hikmat bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Amin. Jemaat Tuhan, demikianlah hari ini kita semua diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan. Ada doa yang semakin menguatkan kita. Biarlah hari ini akan kita jalani boleh mendatangkan berkat, nama Tuhan semakin dimuliakan dalam kehidupan kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Shalom dan damai di hati.